Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Barain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang akidah. Itu kita membahas kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad, panduan lengkap membenahi akidah seorang muslim, karangan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang syirik kecil, Pak ya. Membahas syirik kecil. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa syirik, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa syirik kecil itu lebih tersembunyi daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Bayangkan ada semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Yakinlah ya, kita nggak bisa melihatnya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa syirik kecil itu bisa lebih tersembunyi daripada itu. Jadi artinya banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya telah berbuat syirik, walaupun mungkin bukan syirik besar. Kalau syirik besar itu membatalkan iman karena itu berkaitan dengan keyakinan. Syirik besar itu berkaitan dengan keyakinan, meyakini ada Allah, ada Tuhan selain Allah. Nah, itu syirik besar. Meyakini ada yang bisa menentukan takdir kita selain Allah. Itu syirik besar juga ya. Jadi kita yakin bahwa nasib kita ditentukan oleh sesuatu. Nah, itu meyakini betul. Kalau kita pakai gelang giok pasti kita sehat. Itu syirik besar ya. Baik dalam bab keyakinan, meyakini ada agama yang benar selain Islam. Kalau istilah Ustaz Adyan Husaini itu syirik modern itu liberalisme, pluralisme. Itu meyakini ada agama selain Islam yang benar ya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah mengatakan bahwa meyakini bahwa undang-undang buatan manusia lebih baik daripada Al-Quran Sampai ada pernah seorang pejabat mengatakan bahwa ayat undang-undang konstitusi harus lebih tinggi daripada ayat suci Nah, ini bab keyakinan, Pak. Meyakini yang harusnya keyakinan itu hanya kepada Allah, kita sandarkan kepada selain Allah, itu namanya syirik besar, Pak ya, syirik besar Nah, kalau syirik kecil itu berkaitan dengan perkataan dan perbuatan Bisa jadi nanti ada perkataan-perkataan kita yang tidak sadar sebetulnya itu mengandung syirik Jangan melihat kalimat kata kecilnya. Syirik kecil berarti dosanya kecil, tidak Syirik kecil itu tetap dosanya besar Karena Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Jadi syirik itu dosa yang paling besar di antara semua dosa, walaupun masuk kategorinya syirik kecil, Pak Makanya
kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan, perkataan yang mengandung kesyirikan. Nah, sekali lagi tadi Pak ya, syirik itu ya, itu lebih tersembunyi daripada semut hitam berjalan di atas peti hitam di kegelapan malam. Ya. Jadi memang Pak, syirik kecil itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Ya. Kalau tidak tahu ilmu ya dianggap itu bukan perkataan syirik, bukan perbuatan syirik. Padahal dalam kacamata agama itu adalah perkataan dan perbuatan syirik. Karena tidak ada ilmunya, jadi menganggap itu hal yang dianggap lumrah, Pak. Dianggap lumrah. Contoh misalkan dalam kitab ini dijelaskan Pak, di antara bentuk syirik kecil, ya itu contohnya adalah bersumpah dengan selain Allah. Ya, kita bersumpah dengan selain Allah kan. Biasanya kalau sumpah dalam bahasa itu menggunakan kata demikian. Hari ini Pak, banyak sekali orang umum bersumpah dengan nama Allah dan dengan nama selain Allah. Yang sering saya dengar itu orang bersumpah dengan nama Nabi Muhammad, demi Allah, demi Rasulullah. Ya, ini hati-hati Pak, ini juga perkataan syirik ya. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir atau telah syirik. Ya, maksudnya telah syirik kecil Pak ya. Ya, ada orang bersumpah ya untuk melakukan demi mempertahankan keutuhan rumah tanggaku. Jadi keutuhan rumah tangga jadikan sumpah ya. Itu enggak boleh Pak ya. Demi apa misalkan, demi jiwa ragaku ya, demi kehormatanku, demi tanah airku ya. Nah, itu enggak boleh Pak ya. Itu jadikan sumpah. Karena sumpah itu maksudnya pengagungan Pak ya. Arti sumpah itu arti pengagungan dan tidak boleh kita mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kita boleh memuliakan sesuatu tapi tidak boleh memuliakan sesuatu seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Beda dengan Allah Pak ya. Kalau Allah biasa bersumpah dengan nama makhluk ya. Ya, biasa bersumpah dengan nama makhluk ya. Allah di Al-Quran Pak bersumpah dengan nama diri cuma satu. Selebihnya Allah bersumpah dengan makhluk. Dengan waktu misalkan wal fajri demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, wan nahari demi waktu siang, wal laili demi waktu malam ya. Itu dengan waktu. Wal asri demi waktu asar. Kadang Allah juga bersumpah dengan nama makhluk yang lain demi benda loh. Wan najmi demi bintang, wal qamari demi bulan, was syamsi demi matahari ya. Jadi kalau Allah punya hak bersumpah dengan nama makhluk ya. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk ya. Kita hanya boleh bersumpah dengan apa? Dengan Allah saja Pak ya. Kata Nabi la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah atas nama leluhur kalian ya. Ya, demi kehormatan nenek moyang kita ya, maka kita apa gitu ya. Itu tidak boleh ya. Yang menarik jamaah rahmatullah ya, ada sahabat mengatakan Pak ya, sahabat mengatakan lebih baik bersumpah dengan nama Allah untuk kebohongan daripada bersumpah dengan nama selain Allah untuk kejujuran ya. Nah, jadi Pak bersumpah dengan nama Allah untuk kebohongan juga nggak boleh dosa Pak ya. Ya, nggak boleh juga dosa bersumpah dengan nama Allah untuk kebohongan Pak ya. Tapi kata sahabat lebih baik bersumpah dengan nama Allah untuk kebohongan daripada bersumpah dengan nama selain Allah untuk kebaikan, kejujuran. Contoh misalkan demi Allah saya tidak berdusta, padahal dia dusta Pak ya. Ya, dia pakai nama Allah demi Allah saya tidak berbohong ya. Berarti kan dia bersumpah dengan Allah untuk ketidakbaikan Pak ya. Itu dosa besar jelas Pak ya. Itu dosa besar, tapi itu dosa besar saja Pak ya. Tapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah untuk kebaikan Pak, itu sudah syirik ya, itu sudah syirik ya. Ya, demi kehormatanku ya aku akan tetap berjuang. Nah, misalkan begitu ya, itu kan kebaikan Pak. Tapi dia bersumpah dengan nama kehormatan selain Allah, maka itu sudah masuk syirik ya. Makanya bersumpah ya, ada para sahabat mengatakan bersumpah dengan nama Allah untuk kebohongan ya itu lebih ringan dosanya daripada bersumpah dengan nama selain Allah untuk kebaikan ya. Walaupun Pak kita juga tidak boleh bersumpah untuk keburukan ya. Allah mengatakan ya fala taj'alullaha murdatan li aymanikum an tabarru tattaqu wa tuslihu bainan nas ya, di surat Al-Baqarah ayat 224 ya.
Allah mengatakan, janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan. Demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan ke Masjid Al-Falah lagi. Ya. Nah, itu gak boleh Pak ya. Nah, itu jadi kalau kita mau berbuat hal yang tidak baik, gak boleh bawa-bawa nama Allah Pak. Jadi kalau jangan membawa-bawa nama Allah untuk berbuat tidak kebaikan ya. Ya, jadi gak boleh ya. Nah, dan yang menariknya lagi Pak ya, sampai Nabi mengatakan Pak, ya bagaimana kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, terlepas dia benar atau bohong ya. Dan mengatakan, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda billahi falaysa minallah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur ya. Jadi artinya nggak boleh bersumpah dengan nama Allah untuk tidak jujur Pak ya. Barang siapa yang seseorang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, maka hendaklah ia menerimanya. Nah, ini menarik nih Pak ya. Barang siapa ada orang yang bersumpah di depan kita dengan nama Allah Pak, maka kita terima Pak, percaya saja ya. Ya nggak usah dibantah Pak. Masalah dia bohong atau tidak bohong itu urusan dia dengan Allah. Demi Allah saya nggak bohong, sudah Pak, percaya aja ya. Terima saja dia banyak Pak ya. Kenapa kita menerimanya? Walaupun kita dalam keadaan boleh tidak percaya, tapi ketika dia sudah bersumpah dengan Allah Pak, tidak perlu dibantah ya. Kenapa Pak? Karena para ulama mengatakan, karena kita mengagungkan Allahnya, bukan percaya dengan sumpahnya, tapi kita karena dia sudah bawa nama Allah, oke kita agungkan Allah. Dan barang siapa yang tidak menerimanya, maka dia bukan termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Maka dalam hadis yang lain Pak, Nabi mengatakan ya, kalau ada orang yang meminta bantuan kepadamu dengan bersumpah atas nama Allah, maka bantulah. Itu bentuk kita mengagungkan Allah ya. Misalkan, Pak, tolong saya bantu Pak, saya sudah 2 hari gak makan, demi Allah saya lapar, 2 hari gak makan ya. Terlepas kita percaya tidak percaya Pak, bantu saja ya, karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi ada seseorang yang pernah mendebat saya Pak ya. Ya. Apa yang Ustaz Rofi percaya sama dia? Ya, mau dia bohong kok ya. Ya. Saya bukan percaya tidak percayanya, tapi saya tidak ingin membantah karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah di depan saya. Ustaz gak usah percaya walaupun dia pakai nama Allah, orang dia jelas bohong. Ya, saya bilang, saya bukan percaya dengan kata-katanya, tapi saya tidak ingin membantah karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Ya, karena Nabi mengatakan, ya siapa yang bersumpah kepada kita dengan nama Allah, ya maka terima saja, ya, terima saja. Artinya usah didebat Pak ya. Halas dia biarkan aja Pak ya. Karena itu salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu salah satu cara kita memuliakan Allah Pak. Kita terima orang yang bersumpah ya. Maka selain tadi ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain ya, orang yang meminta bantuan kepada kita dengan bersumpah sama Allah, bantulah ya, bantulah ya. Ya. Itu yang pertama jamaah Allah ya. Orang yang sudah terjebak dalam syirik kecil adalah yang bersumpah dengan nama selain Allah ya. Makanya yang sekali lagi Pak, yang saya sering dengar itu para orang awam itu sering mengatakan demi Allah, demi Rasulullah ya. Ya Rasulullah kan makhluk Pak ya, manusia ya, nggak boleh dijadikan sebagai bentuk bersumpah ya, nggak boleh ya. Yang nggak boleh, cukup demi Allah saja ya. Ya apalagi cuma demi Rasulullah ya, itu nggak boleh Pak ya. Ya demi Allah, demi Rasulullah aja nggak boleh, apalagi Allahnya dihilangkan demi Rasulullah, itu lebih nggak boleh lagi ya. Mohon maaf Pak ya kalau ada orang yang bersumpah seperti itu Pak, tolong diingatkan Pak ya, karena itu perbuatan syirik Pak ya. Sering Pak ya, saya sering dengar orang-orang tuh ya bersumpah dengan nama Allah dan nama Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah ya. Itu perbuatan syirik pada Allah ya. Sekali lagi intinya kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja Pak, tidak boleh bersumpah dengan nama selain. Tapi Rasulullah sering bersumpah dengan kita yang lain. Nabi mengatakan demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, itu boleh Pak. Ya, itu dari saya walladzi nafsi biyadi ya. Demi jiwa hamba yang berada dalam genggaman Allah. Ya, dia bersumpah bukan dengan jiwa tapi dengan kekuasaan Allah, genggaman Allah ya. Itu dibolehkan. Boleh Pak ya, boleh. Karena Nabi sering sekali walladzi nafsi biyadi ya. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah. Itu Nabi sering
bersumpah seperti itu ya. Itu dibolehkan. Karena kita bersumpahnya bukan dengan jiwa tapi dengan kekuasaan Allah, dengan genggaman Allah, Pak. Ya. Itu banyak hadis yang Nabi sering bersumpah dengan kalimat itu, Pak, dengan kalimat itu ya. Baik, Pak, yang kedua adalah syirik kecil itu contohnya adalah dalam perkataan, Pak ya. Dalam perkataan. Ya. Ini hati-hati dalam perkataan. Seperti misalkan kita mensejajarkan Allah dengan makhluk ya. Mensejajarkan Allah dengan makhluk, Pak ya. Ya. Kan syirik itu kan arti sebenarnya syirik, inti syirik itu kan artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Itu inti syirik, Pak ya. Jadi syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk ya. Jangankan Allah dengan makhluk, Pak, maka Allah marah, Pak ya. Allah marah tuh kepada orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk ya. Mensejajarkan Allah dengan makhluk, Allah marah. Allah Maha Kuasa, makhluk Maha lemah ya. Manusia saja, Pak, disejarkan dengan binatang kan pasti nggak suka, Pak ya. Manusia aja disejarkan itu nggak suka ya. Ya maaf, misalkan kok wajah kamu jelek seperti binatang apa gitu ya. Saya yakin manusia tidak suka sama apa ya. Ya, makanya di Al-Quran, Pak ya, di Al-Quran salah satu bentuk menghinakan makhluk manusia ya. Di Al-Quran, Pak, salah satu cara Allah menghinakan manusia, Pak, dengan disejajarkan dengan binatang. Ya. Dengan disejajarkan dengan binatang, Pak ya. Kata Allah, ya, ulaika kal an'ami balum Allah. Jadi orang-orang yang tidak pernah mau belajar agama, Pak ya. Di dalam surah ke-7 ayat 179 Al-A'raf ya. Allah menggambarkan orang-orang yang sama sekali tidak mau mempelajari agama ini ya. Dia pikir cukup ibadah sajalah ya, enggak usah belajar. Yang penting saja orang baik ya. Daripada ngerti agama jadi berkhianat ya. Mending enggak usah ngerti agama, usah belajar, yang penting saya baik ya. Jadi orang-orang yang tidak pernah mau belajar agama Allah ini, Pak, Allah katakan mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi ya. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 179, Pak ya. Bahkan, Pak, Allah lebih ngeri lagi, Pak, menggambarkan ada orang yang ahli agama ya. Dia paham ilmu agama, tetapi dia menjual agamanya untuk dunianya ya. Kan hari ini mungkin banyak, Pak ya, hari ini mungkin banyak, Pak ya, bicara atas nama agama untuk kepentingan pribadinya gitu, Pak ya. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan, Pak, ada seorang ulama ya, seorang ulama dia sampai meninggalkan ilmu agamanya, keulamaannya hanya demi mendukung Fir'aun, hanya demi mendukung penguasa yang zalim ya. Jadi subhanallah, Pak, ada orang yang dia meninggalkan agamanya, lupakan ilmunya hanya untuk mendukung penguasa yang zalim, Pak. Jadi Fir'aun itu, Pak, tindakannya selalu mencarikan pembenaran dalil ya, kira-kira gitu ya. Nah, itu namanya Bal'am bin Ba'urah, Pak ya. Namanya Bal'am bin Ba'urah, Allah jelaskan dalam surat ke-7 juga ayat 175 176 ya, Al-A'raf ya. Itu Bal'am bin Ba'urah, Pak ya. Digambarkan oleh Allah, Pak, Bal'am bin Ba'urah, Pak, yang dia faham agama tapi dia lebih mendukung penguasa yang zalim, membantu Fir'aun untuk menghancurkan Nabi Musa. Jadi jangan aneh, Pak, kalau sekarang kalau nanti ada satu zaman ya, seorang yang disebut dengan ulama, ahli agama, tapi dia mendukung penguasa yang zalim ya, berpihak kepada penguasa, walaupun yang dizalimi adalah orang muslim. Itu ulama mendukung muslim, itu jangan aneh. Itu sudah ada ceritanya di Al-Quran, namanya Bal'am bin Ba'urah. Allah gambarkan, Pak, Bal'am bin Ba'urah itu digambarkan seperti, mohon maaf ya, seperti anjing ya. Nah, seperti anjing yang menjulurkan lidahnya ya. Nah, nanti silakan Bapak baca di Al-Quran surat ke-7 ayat 175 176 ya, surat Al-A'raf ya. Dari zaman dulu ya, jadi kalau manusia disejajarkan dengan binatang, itu bentuk Allah menghinakan makhluk manusia itu. Nah, menghina yang paling menghina adalah mensejajarkan Allah dengan makhluk, Pak ya, dengan makhluk, Pak ya. Itu lebih, makanya itu. Jadi inti syirik itu ada di situ, Pak ya, menyamakan Allah dengan makhluk ya, menyamakan dengan makhluk ya, mensejajarkan dengan makhluk ya. Makanya ada syirik dalam perkataan, misalkan, Pak ya, syirik dalam perkataan itu misalkan ya, jika bukan karena Allah dan karenamu. Nah, itu juga syirik, Pak ya. Jika bukan karena Allah dan karenamu, tentu saya tidak akan begini hari ini ya. Itu kalimat syirik, Pak ya. Segitu, Pak, membawa nama Allah ya, segitu membawa nama Allah, tapi nama Allah disejajarkan dengan makhluk, Pak ya. Kan kalimat dan itu, Pak, kalimat dan itu berarti menunjukkan sejajar ya. Ya, kalimat dan ya.
jika bukan karena Allah dan karenamu. Ya, kan dalam bahasa Indonesia kalimat dan itu berarti kan bermakna sejajar, Pak ya, sejajar, Pak ya, sejajar. Itu kalimat syirik, Pak ya. Dan itu dosa besar ya. Kalau jika karena bukan karena Allah dan karena dirimu yang mencintai karena Allah, nggak boleh juga. Kalau mau jangan pakai dan kata Nabi, Pak. Pakai kata kemudian, ya, atau kata melalui. Ya. Jika bukan karena Allah melalui perantaramu, nah itu boleh. Ya. Itu boleh, Pak. Ya. Tapi kalau kita kata ya, karena Allah dan karenamu, itu yang arti sejajar. Ya. Kalau kemudian atau melalui kan berarti kan tidak sejajar, Pak ya, tidak sejajar. Gimana, Pak? Jangan pakai kata dan ya, jangan pakai kata. Ternyata masya Allah, Pak ya, di dalam bahasa Al-Quran, Pak ya, di dalam bahasa hadis dan bahasa Islam, Pak, huruf waw saja wa itu artinya dan ya. Itu kalimat wa saja artinya dan, Pak. Itu bisa menjadi kalimat syirik ya, bisa kalimat syirik ya. Ya seperti itu, Pak ya. Ya seperti tadi ya. Ya. Jika bukan karena pertolongan Allah dan pertolonganmu, itu syirik. Kalau mau, jika bukan karena pertolongan Allah melalui pertolonganmu, nah itu boleh. Ya, itu boleh, Pak ya. Apalagi zaman orang menghilangkan Allahnya. Andai saja bukan karenamu, tentu saya tidak akan begini. Nah, itu jelas syirik, Pak ya. Jelas syirik, Pak ya. Ya. Dan itu banyak gitu ya. Ya gitu ya, seperti ya. Ya, contoh lagi misalkan Pak ya, seandainya tidak cepat dibawa ke rumah sakit, gak akan tertolong dia. Nah, gitu ya. Kan itu banyak, Pak ya. Untung saja cepat dibawa ke rumah sakit tertolong. Itu kalimat syirik, Pak. Seolah-olah yang menolong si pasien ini adalah rumah sakit. Ya. Itu rumah sakit, Pak. Itu tidak boleh. Ya. Ya. Itu kalimat syirik. Ya. Yang kita takutkan, Pak ya, ada hadis riwayat Muslim Nabi mengatakan ada orang yang dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka selama 70 tahun. Itu hanya gara-gara satu kalimat. Ya. Hanya gara-gara satu kalimat dia dibenamkan ke neraka selama 70 tahun. Para ulama mengatakan kalimat yang mengandung syirik ya. Kalimat yang mengandung syirik, Pak ya. Makanya tidak boleh kita, Pak, menisbatkan takdir kepada makhluk ya. Ya takdir itu semua di tangan Allah ya. Di tangan Allah, Pak ya. Itu kalimat syirik ya. Kita tanya misalkan, Pak ya, kita tanya ya. Ya misalkan kita menyandarkan nasib buruk kepada makhluk ya. Kenapa Pak Mukhlis mules? Kebanyakan makan sambal. Itu kalimat syirik, Pak. Itu kalimat syirik, Pak ya. Kalimat syirik, Pak ya. Jadi mulesnya kita itu dinisbatkan kepada selain Allah, Pak. Itu kan mulus kan takdir, Pak ya. Takdir ya. Itu kepada makhluk, Pak. Itu saja kalimat syirik, Pak. Namanya tatayyur. Nabi mengatakan at-tatayyur huwa syirkun. Tatayyur adalah syirik. Tatayyur itu secara artinya menisbatkan takdir kepada selain Allah ya. Harusnya gimana kita bilang, Pak ya? Kenapa Pak mules? Qadarullah, kebanyakan makan sambal. Kalimat qadar itu kan takdir. Ini takdir Allah ya, saya melalui kebanyakan makan sambal. Ya, kira-kira gitu ya. Betul, Pak ya. Ini makanya di sini dibahas, Pak ya. Makanya saya bilang tadi, Pak, Ibnu Abbas mengatakan syirik kecil itu seperti apa tadi, Pak? Tersebutnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Dan itu banyak orang tidak sadar, Pak ya. Misalkan ya, apa tadi, menisbatkan takdir kepada selain Allah. Ya. Gitu ya. Oh, saya kalau belum berobat ke dokter ini belum sembuh. Ya. Ya, saya kalau masuk angin obatnya cuma satu, minum tolak angin. Saya kalau belum, apalagi misalkan saya kalau masuk angin kalau belum dikerok belum sembuh. Ya. Itu kalimat syirik, Pak. Ya. Kan kerokan tidak bisa menyembuhkan. Ya. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harusnya kalimatnya apa? Ya, saya ya menggunakan bismillah. Ya, saya belum sembuh kalau masuk angin belum dikerok dengan seizin Allah. Ya. Maka di Al-Quran sering sekali mengatakan bismillah kan dengan seizin Allah, ya. Ini hati-hati, Pak ya. Makanya Rasulullah mengatakan, Pak ya, kalau kita mendapatkan takdir baik, Pak, dahului dengan ucapan alhamdulillah, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Misalkan, oh kamu udah sehat sekarang, ya berkat rajin minum obat syirik, Pak. Harusnya udah sehat, alhamdulillah karena rajin minum obat, itu boleh. Itu boleh, Pak ya. Kok Bapak langsingan?
Bapak langsing, ya sekarang diet ketat ya. Ya, faktanya Pak, yang diet juga tetap aja gemuk ada kan Pak ya? Kan ya ada gitu ya. Harusnya dengan alhamdulillah Pak ya. Jangan sampai Pak kayak korun gitu Pak. Korun itu Allah benamkan ke dalam neraka tanpa hisab Pak. Ya, ya. Ya mudah-mudahan kalau kita masuk surga tanpa hisab Pak ya. Ya insya Allah Pak ya. Ya. Kalau korun Pak itu digambarkan di Al-Quran masuk neraka tanpa hisab. Ya, nggak usah tanya langsung jemput ke neraka kira-kira gitu Pak ya. Nah, itu surat 28 ayat 78 Al-Qasas ya. Dan surat Al-Qasas ayat surat 28 ayat 78 ya. Jadi kita jangan sampai jadi followernya Korun Pak ya. Ya. Apa kata Korun Pak ya? Korun mengatakan, aku ini kaya raya karena ilmu yang ada padaku. Ya, bahasa umumnya, ya aku kaya karena aku rajin bekerja gitu ya. Ya, aku kaya karena aku pandai berbisnis. Tak? Jadi menisbatkan takdir kaya dengan usahanya, ikhtiarnya. Itu kata Allah Pak, korun masuk neraka tanpa hisab gara-gara itu Pak. Nah, gara itu Pak ya. Jadi puncak kesombongan itu adalah menisbatkan takdir kepada ikhtiarnya. Ya, ya, puncak kesombongan itu kata para ulama adalah menisbatkan takdir kepada ikhtiarnya. Ya. Dan ini banyak sekali kayak gini Pak. Ya. Banyak sekali Pak ya. Nah, so itu Pak ya. Jadi kalau kepada hal yang baik kita bilang alhamdulillah dulu ya. Kalau kepada hal yang kurang baik kita bilang qadarullah ya. Ini takdir Allah. Kenapa terlambat? Macet jalanan. Itu kalimat syirik Pak. Itu kalimat syirik ya. Ya, kalimat syirik Pak. Karena banyak juga orang yang lewat macet tapi nggak terlambat. Ya, kan gitu Pak ya. Ya, kalau seandainya macet itu menjadikan orang terlambat, harusnya semua orang yang kejebak macet terlambat Pak. Tapi kan faktanya ya cuma sampean gitu yang panjenengan yang terlambat, yang lain enggak kan. Malah dia lewat dengan jalan yang sama juga. Ya, kita bilang kenapa terlambat? Qadarullah, terjebak macet. Ya, nah, kira-kira ini sepele Pak ya. Sepele gara-gara menghilangkan kalimat qadarullah Pak itu bisa terjebak kepada syirik kita ya. Nah, kita terjebak kepada syirik Pak ya. Itu kira-kira seperti itu Pak ya. Itu contoh perkataan-perkataan mengandung syirik ya. Di dalam label obat Pak, obat ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Syirik itu Pak. Nah, syirik itu ya. Ya, syirik Pak ya. Harusnya dengan seizin Allah, obat ini bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, kan gitu ya. Gimana Pak? Iya, gitu. Ya, gitu kira-kira Pak ya. Nah, jadi hati-hati Pak. Makanya kalau kita minum obatun Pak ya, kan ada doanya kita minum obat Pak ya. Disandarkannya kepada obat kepada Allah kan ya. Ya. As'alukallahal azim, Rabbal arsyil azim, antashfiyani wa tu'afiyani birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kan doa minum obat ya. As'alukallahal azim, aku minta kepada yang Maha Agung ya. Rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung, antashfiyani, sembuhkanlah aku ya Allah dan sehatkanlah aku ya. Itu obat, itu doa minum obat Pak ya. Itu doa minum obat ya. Ya, bukan sekedar bismillah ya, baca bismillah udah alhamdulillah Pak ya. Itu udah bagus Pak ya. Tapi ada doa yang bagaimana ketika kita minum obat Pak, menggantungkannya kepada Allah Pak. Ada kisah Pak ya. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam itu pernah sakit gigi. Ya. Berdoa sama Allah, ya Allah minta kesembuhan kepada Allah, sembuhkan Pak. Allah kasih petunjuk pada Musa, makanlah daun itu. Makanlah daun itu ya. Daunnya nggak disebutkan apa, pokoknya daun itu Pak. Nabi Musa Pak mengunyah daun itu, alhamdulillah sembuh Pak ya. Bulan depan sakit giginya kambuh lagi Pak. Karena dia pernah punya pengalaman makan daun itu, akhirnya ketika kambuh sakit giginya langsung makan daun itu Pak, makan daun itu ya. Dan nggak sembuh Pak, nggak sembuh. Dengan daun yang sama nggak sembuh. Dia tanya sama Allah, ya Allah kenapa kok sekarang aku makan daun ini kok nggak sembuh? Apa jawab Allah? Wahai Musa, yang menyembuhkan bukan daun, aku. Bulan lalu aku sembuhkan kamu melalui daun itu karena kau minta kepada aku, kata Allah. Nah sekarang kamu nggak minta kan? Dalam hadis Pak ya. Langsung apa tadi Pak? Langsung kepada daun Pak. Langsung kepada daun Pak. Jadi bayangkan Pak, setingkat Nabi Musa saja ditegur. Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman itu ditegur oleh Allah Pak, tidak punya anak. Padahal Pak Nabi Sulaiman itu kan istrinya maaf ya 100. Jadi manusia yang paling banyak istrinya Nabi Sulaiman Pak ya, 100 istrinya. Ya, gak usah dipikirin gimana menggigitnya Pak. Gak usah dipikirin Pak ya. 100 tapi anaknya itu istri 100 Pak ya.
Nabi saya pernah ngomong begini, ya, ini dalam hadis Pak ya. Nabi saya pernah ngomong begini, dari ke 100 istriku cukup punya masing-masing satu anak laki-laki saja. Ya, kalau satu istri punya satu anak laki, berarti kan juga 100 juga Pak ya. Ya, dari ke 100 istriku cukup punya satu anak laki saja. Dan semua anak laki-lakiku akan kujadikan pejuang di jalan Allah. Kira-kira Pak, waktu impresnya bilang gini Pak, penasihat ini, ucaplah insya Allah. Nabi Sulaiman Pak lupa mengucapkan insya Allah. Sampai meninggal Nabi Sulaiman tidak punya anak. Hanya gara-gara dia tidak melibatkan Allah, Pak. Tidak melibatkan Allah, ditegur. Tapi beda Pak dengan Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria itu Pak, diceritakan di surat Maryam, surat Al-Imran, itu dia sudah sangat tua. Istrinya mandul. Dan hanya mandul Pak, istrinya pun sudah monofos, sudah tua juga. Ya. Wa mur'ati akhir, dia bilang, ya Allah bagaimana aku punya anak, istriku sudah sangat tua, mandul ya. Tapi yang menarik adalah apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tak akan pernah berhenti berdoa kepadamu pengen punya anak. Ya, manusia boleh mengatakan mustahil punya anak, tapi engkau maha kuasa ya Allah, aku tidak akan berhenti Pak. Hamil istrinya. Ini kisah paradoks Pak ya. Nabi yang sehat, istrinya banyak, subur semua, nggak hamil-hamil. Tapi ada nabi yang istrinya mandul dan sudah tua, hamil. Ya. Dan menarik lagi Pak, dikisahkan, ya, Nabi di dalam Al-Quran tidak dikisahkan bagaimana istri Nabi Zakaria Pak ya, itu kepayahan ngurus anaknya Pak. Ya. Padahal dia sendiri sudah repot jalannya Pak ya. Istrinya Nabi Zakaria itu sudah sangat tua Pak, di atas 90 tahun umurnya, sudah sangat tua Pak. Tapi begitu hamil Pak, nggak perlu pakai sesar Pak ya. Nggak pakai sesar, normal saja ya. Kemudian dia bisa merawat anaknya yang bernama Yahya Pak, dan sampai tumbuh dengan baik Pak, karena di dalam perawatan manusia yang baik Pak ya. Jadi bagus dalam merawatnya sebagai ibu, Pak sudah tua renta. Ya, saya nggak tahu nih Pak ya, kalau istri bapak masih hamil lagi bisa sanggup nggak kira-kira Pak ya. Tapi dengan pertolongan Allah Pak, Allah berikan kekuatan. Ini artinya Pak bahwa takdir itu ya, itu hanya Allah yang menentukan Pak ya. Makanya kalau saya Pak ya, punya prinsip begini Pak, mintalah kepada Allah yang terbaik menurut kita. Jadi kalau kita minta kepada Allah yang terbaik menurut kita Pak, jangan kasih pilihan sama Allah ya. Walaupun mustahil Pak ya. Karena Nabi Zakaria kan Pak meminta sesuatu yang mustahil Pak. Bagi Allah nggak ada yang mustahil Pak ya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kita aja minta sesuatu yang mustahil menurut kita ya. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Jangan pernah membatasi kekuasaan Allah pakai logika. Hari ini Pak, banyak sekali orang yang membatasi kekuasaan Allah dengan logikanya. Ya, saya mau pensiunan. Saya mau pensiunan dari mana tuh, cuma dari uang pensiunan doang. Itu membatasi rezeki Allah Pak. Ya, silakan penjelasan. Sebagai penutup Pak, kajian kita malam hari ini,
tentang mitos Pak. Ya, mitos. Ya. Mitos itu Pak bisa mengandung syirik besar, bisa mengandung syirik kecil. Ya. Kan di kita suka ada mitos Pak ya. Misalkan contoh, kalau orang mau menikahkan anak, ya ada tradisi misalkan lepas burung, ya burung merpati Pak ya. Bukan yang sekarang yang paling viral. Ya kalau pengantin itu suka melemparkan apa namanya? Bunga ya, melempar bunga Pak ya. Ya, siapa yang kayak ke belakang, siapa yang dapat bunga itu, berarti itu dekat dapat jodohnya. Yang jadi masalah Pak, itu bunga didapat oleh laki-laki yang sudah punya istri 4 itu Pak. Gimana itu Pak? Ya, jadi mitos Pak ya. Jadi lempar bunga, dan di sekitar selalu begitu Pak. Bahkan maaf ya, itu bahkan orang tuanya yang sudah ngaji, yang sudah ngaji Pak, lempar bunga juga kan ya. Ya, itu kan mitos Pak. Mitosnya kalau lempar bunga, siapa yang dapat bunga itu akan dekat dengan jodohnya. Makanya biasanya kan anak-anak jomblo yang suruh yang suruh ada Pak ya. Kalau meyakini Pak perbuatan itu syirik besar, kafir dia. Kalau meyakini Pak. Tapi kalau nggak yakin, ya nggak yakin Pak ya, tapi melakukan juga. Ya ini mah cuma budaya saja. Ini mah cuma seru-seruan saja. Ya, tapi nggak yakin Pak ya. Itu syirik kecil. Jadi zaman dulu ya Pak, melakukan perbuatan yang berawal dari mitos, melakukan perbuatan yang berawal dari mitos, walaupun kita sudah nggak percaya dengan mitosnya, tapi tetap melakukan, itu syirik kecil. Kalau yakin syirik besar Pak ya. Ya sama misalkan tadi Pak, ada misalkan pengantin rebutan kakak sudah ada tuh ya, rebutan kakak. Itu kan berawal dari mitos Pak. Ya mitosnya siapa yang dapat dagingnya lebih besar, berarti rezekinya akan lebih banyak ya, lebih banyak Pak. Itu kan mitos. Kalau yakin dengan mitos itu dikerjakan, itu syirik besar, keluar dari Islam. Tapi kalau nggak yakin, ya ini mah ikut tradisi aja lah, ya seru-seruan, ya seru-seruan budaya aja ya, ya biar seru gitu dalam pernikahannya. Tapi melakukan Pak, tapi nggak yakin dengan mitosnya, tapi melakukan Pak, itu syirik kecil. Ya. Makanya semua perbuatan yang berawal dari mitos Pak nggak boleh kita lakukan, walaupun kita nggak percaya dengan mitos itu. Injek telur Pak ya. Apa tuh mitosnya? Saya nggak tahu itu Pak ya. Injek telur ya. Yang saya tahu itu Pak nerbangkan burung merpati ya. Ya, pengantin nerbangkan burung merpati itu kan mitosnya. Ya, itu mitosnya kalau burungnya terbang jauh, nah itu berarti menunjukkan bahwa pengantinnya akan merantau nanti setelah berumah tangga. Ya. Nah, kalau terbangnya di situ aja, itu berarti ya nggak akan merantau Pak ya. Nggak akan merantau Pak. Ini mitos Pak. Ya. Kita lakukan itu dengan tidak percaya Pak, tetap kena dosa syirik kecil Pak, syirik kecil ya. Ini hati-hati. Tambahan lagi Pak ya. Candi Borobudur itu kan Pak buat perbuatan syirik Pak ya. Orang yang menyembah di Borobudur itu kan tempat ibadah orang musyrik Pak. Itu jelas syirik Pak. Tanpa sadar banyak kaum muslimin terjebak dalam syirik itu juga, membantu mereka. Ya, membantu mereka Pak. Ya, mohon maaf, Candi Borobudur itu butuh biaya pemeliharaan ya Pak. Candi Borobudur kan butuh biaya pemeliharaan. Nah, terus biayanya dari mana kira-kira Pak? Biayanya dari tiket kan? Nah, tiket itu kan pengunjungnya orang Muslim Pak ya. Dia betul tidak menyembah patung Pak, tapi dia membantu orang lain menyembah patung. Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan dosa yang paling besar menyembah kepada selain Allah. Nah, kita membantu Pak. Ya, makanya ya saran saya Pak, yang pernah kesana bertobatlah. Ya, karena kita bagian dari membantu kesyirikan. Ya, yang belum pernah kesana gak usah bermimpi pengen kesana lah Pak ya. Ya, jadi sebaiknya tinggalkan Pak untuk berwisata kesana. Ya, karena itu bagian dari membantu kesyirikan. Pak ya, kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik besar dan syirik kecil. Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik yang kita sudah paham ataupun syirik yang belum kita pahami. Ya, belum kita pahami. Ya. Sekali lagi kita harus belajar serius Pak tentang ilmu syirik. Ya, terutama syirik kecil Pak. Syirik kecil. Karena sekali lagi syirik kecil lebih susah dideteksinya kecuali oleh orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik, Allah selamatkan iman kita, ya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan membawa iman tanpa tercampur dengan syirik. Dan Allah wa yakum ajmain. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
taqabbal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.